Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke perkuliahan mata kuliah psikologi dan olahraga ya. Ya Pak. Dengan khususnya saya sendiri Dr. Irfan ya. Yang pada kesempatan hari ini kita pertemuan keempat Pak. ya Pak. Mari kita sudah bahas mengenai keilmuan keolahragaan dilihat dari sudut pandang tiga dimensi. Dimensi pertama dimensi apa? Ontologis, aksion. Dimensi yang kedua dimensi yang ketiga Epistemologis. Sekarang kita akan masuk kepada yang berkaitan dengan apa sih pengertian sosiologi. Nah, sebelum masuk ke sana berkaitan dengan dimensi sosiologi, pengertian sosiologi secara umum, secara umum ilmu keolahragaan itu sebagai rumah besar yang di dalamnya itu salah satunya ada disiplin keilmuan yang berbicara mengenai sosiologi olahraga. Di LPTK atau perguruan tinggi yang menyerupai sosiologi olahraga itu salah satunya mata kuliah hari ini yang saya ambil, yakni sosiologi dan antropologi olahraga. Maka dengan demikian kedua ilmu keolahragaan itu di dalamnya ada sosiologi olahraga di samping disiplin-disiplin keilmuan lain termasuk biomekanik olahraga, pedagogi olahraga, filsafat olahragaan, dan sangat banyak. Artinya pembahasan yang berkaitan dengan keilmuan olahragaan itu beragam ya. Baik sudut pandang baik biomekanik akan berbicara mengenai hukum Newton, ya, gaya dan gratifikasi. Kemudian akan berbicara filsafat olahragaan. Tadi di awal kita sudah bahas mengenai aksiologi, epistemologi, antropologi itu pendekatan filsafat yang dianalisis melalui jalur keilmuan sosiologi. Nah, ini pengertian sosiologi olahraga menurut Giddens ya, dalam buku Sport Sociology mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok. Di samping kita lingkungan terdiri, maka ada lingkungan kita dari asal mula kita. Apa lingkungan asal mula kita? Keluarga. Kita berbicara mengenai adat istiadat, norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Makanya di sana ketentuan yang menjalani kehidupan itu ada norma-norma hukum yang bertaati. Apa hukum yang berlaku? Itu norma. Lalu hukum yang ketiga kita itu menganut agama. Yang ketiga adalah istiadat. Itulah kehidupan sosial. Yang kedua apa? Sistem kategoris artinya sosiologi membatasi diri pada kebutuhan dewasa ini dan mengenai apa yang terjadi atau seharusnya terjadi. Berbicara pada saat ini apa yang terjadi. Kita yang terjadi di sini adalah interaksi sosial. Apa?
Hah? Nulis pengetahuan itu interaksi. Apa interaksi? Interaksi itu ada komunikasi lebih dari satu orang. Jadi ilmu sosiologi itu berbicara mengenai rasa, ya. Rasa itu tidak berbentuk tapi bisa dirasakan, ya. Oleh siapa? Oleh manusia ya melakukan interaksi sosial. Yang keempat apa? Yang kelima. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum. Jadi pola-pola umum, ya. Jadi sosiologi itu tidak hanya berbicara ruang lingkup kecil, ya. Ilmu sosial apa? Problem sosial misalnya kita bahas. Jadi sebuah permasalahan sosial itu tidak pernah berdiri sendiri. Ada keterkaitan. Ya. Misalnya persoalan sosial seorang anak dia apa? Pas datang sekolah, ya, dia bawaannya tidur, atau misalnya ada perilaku yang seorang anak itu dilakukan, misalnya dia jahilin teman, dia gangguin teman, itu mempengaruhi, ya, lingkungan dia sebelumnya, kemudian dia masuk ke lingkungan pendidikan. Lingkungan sebelumnya itu mempengaruhi perilaku dia di pendidikan, di lingkungan pendidikan, ya. Nah, inilah ilmu sosial, keterkaitan. Ilmu sosial itu mengkaji, oh anak ini kenapa suka ganggu temannya? Jangan-jangan dia ada persoalan keluarganya, jangan-jangan orang tuanya udah meninggal, jangan-jangan lingkungannya lingkungan tidak sehat, ya. Di situ lingkungannya tanda kutip ya, minum-minuman, kemudian pokoknya kenakalan remaja lah gitu, di lingkungan itu mempengaruhi perilaku dia di lingkungan asalnya ke lingkungan pendidikan. Maka terbiasa yang sering kita temukan, kalau anak yang punya masalah begini, pasti salah satunya dia nakal. Yang kedua, karena kurang perhatian di lingkungan keluarganya, ya. Mungkin saja dia hidup dengan kakaknya, neneknya, karena ada orang tua yang jadi TKI, TKW, dan lain-lain kan gitu. Kemudian mempengaruhi perilaku dia, karena tidak terkontrol di lingkungannya. Nah, yang ke-6 apa? Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan tradisional. Yang empiris, ya, berdasarkan dari pengalaman, kemudian secara tradisional, ya, itu dikatakan empiris itu, ya. Jadi kehidupan, apalagi Indonesia ini kan, ada 34 provinsi, ya, ada 1000 sekian budaya, suku dan lain-lain. Di NTB saja 10 ya, 10 kabupaten dan kota, maksudnya tergabung 10. Di sebelah barat ada suku Lombok, ya, suku Sasak, ya, bukan suku Lombok. Lombok itu pulau. Jadi sukunya suku Sasak. Ya. Kemudian di pulau seberang kita Sumbawa ada 2 etnis, ada 2 suku besar, ada suku Samawa dan suku Bojo, ya. Nah, itu satu provinsi ada 3 suku. Suku besar yang masyarakat berdomisili dan putra putri asal di situ. Belum lagi suku pendatang, ya. Ada suku Jawa, ada suku Padang, ada suku Bugis, ya, dan lain-lain banyak, ya. Nah, bermacam-macam, ya. Makanya itu secara tradisional kehidupan kita itu adaptasi satu dengan yang lain, tapi dibingkai dalam satu, yakni apa bingkainya? Pendidikan Tunggal Ika, ya. Dengan banyaknya pulau begini, dengan banyak provinsi begini, kok bisa hidup satu gitu? Dulu itu
orang berbicara mengenai kepentingan komunitas dan suku gitu. Sekarang tidak, dengan keberagaman suku kita itu hanya satu entitas besar kenegaraannya, yakni Indonesia. Ya, itulah Indonesia itu ya. Akan berbeda dengan negara-negara lain. Misalnya di Malaysia itu satu etnisnya Melayu. Ya. Di Indonesia ada Melayu itu mana itu? Riau, Batam, apalagi itu. Pokoknya daerah Medan itu Melayu ya. Artinya kita saja suku Bojo ini menurut kita ini segini besar, tapi menurut orang lain kecil kan gitu ya. Satu desa dengan kecamatan yang berbeda pun kita di Lima ini kan berbeda ya. Baik mengenai bahasanya ada perbedaan, baik logatnya, baik keterbiasaannya, norma-normanya gitu ya. Ada yang desa yang sangat sangar atau keras gitu. Tapi menurut mereka di situ komunitasnya biasa saja. Yang ketujuh apa? Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Pengetahuan yang umum bukan yang khusus. Umum itu karena membicara kehidupan dan kehidupan manusia. Nah, jadi tidak melihat latar belakang orang, tapi melihat eksistensi manusia itu tidak pernah hidup sendiri. Ada pertanyaan karena waktu kuliah mau habis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya bertanya kepada penonton, apakah jika seseorang tidak mempunyai sifat sosialisasi dan seperti sosial, apakah dia dikategorikan tidak mempunyai jiwa sosial? Baik. Ketika orang tidak bersosial ya, Iya, Pak. tidak bersosial, apakah orang itu sosial apa sih? Nah, perilaku sosial itu berbeda. Mengikuti aktivitas sosial itu tidak mesti dia itu tidak dikotomi sebagai orang yang tidak sosial. Ya. Pada aktivitas komunitas misalnya dia tidak mau galang-galang, artinya dia tidak terlibat dalam kegiatan sosial, tapi dia bersosial karena dia di kehidupannya punya kehidupan kelompok komunitasnya. Komunitasnya adalah keluarga dan lingkungannya. Pada urusan misalnya urusan kita yang di bidang olahraga, dia tidak terlibat di olahraga, tidak sosial di olahraga. Artinya dia tidak membidangi kegiatan sosial yang berkaitan dengan keolahragaan, tapi dia membidangi di kegiatan sosial. Orang yang tidak bersosial, orang yang tidak sosial itu orang yang kehidupannya secara mandiri dilaksanakan oleh dia sendiri dan tidak pernah beradaptasi dan interaksi dengan orang lain ataupun kelompok lain. Itu yang membedakan perilaku sosial dan interaksi sosial. Perilaku itu dia berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, tapi belum tentu dia itu tidak sosial. Itu ya? Ya, Pak. Baik, karena ada karena waktu ya, saya rasa pertemuan kita hari ini kaitannya dengan mata kuliah sosiologi dan antropologi olahraga. Jadi kita bahas mengenai sosiologi dan antropologi. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pengertian sosiologi keolahragaan. Dilihat dari sudut pandang sosiologi olahraga, prestasi, rekreasi dan pendidikan. Ya. Baik, karena di penghujung waktu perkuliahan ini saya cukup
cukupkan sekian. Kita sampai jumpa di pertemuan di depan ya. Semoga kita sehat. Amin, 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 ya Allah. Aktivitas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.